Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat. Jumpa lagi dengan saya Mas Mantri di Bahtiar Channel. Kali ini Mas Mantri akan mengulas tentang pembahasan soal keperawatan. Soal nomor 1. Seorang mahasiswi umur 20 tahun ditemukan tak sadarkan diri di kamar asramanya. Dia mengalami demam dan tampak ruam-ruam di kulit. Dia baru saja dirawat di rumah sakit. Manakah dari tes berikut yang paling mungkin dilakukan terlebih dahulu? A. Pemeriksaan gula darah, B. CT scan, C. Kultur darah, dan D. Gas darah arteri. Jawaban yang benar adalah C. Kultur darah. Ya, kultur darah akan dilakukan untuk menyelidiki gejala demam dan ruam. Kultur darah adalah tes yang memeriksa masuknya benda asing seperti bakteri, jamur, dan mikroorganisme lain dalam darah. Adanya kuman patogen ini dalam aliran darah bisa menjadi tanda infeksi darah, suatu kondisi yang dikenal sebagai bakteriemia. Kultur darah positif berarti ada bakteri dalam darah. Opsi A, pemeriksaan gula darah diperlukan untuk klien yang diduga mengalami peningkatan gula darah atau kondisi-kondisi dengan gejala rasa haus dan lapar yang berlebihan, serta keringat yang berlebihan. Opsi B, CT scan tidak diperlukan pada saat pasien dengan demam dan ruam. Pemindahan tomografi terkomputerisasi atau CT menggabungkan serangkaian gambar sinar X yang diambil dari berbagai sudut di sekitar tubuh dan menggunakan pemrosesan komputer untuk membuat gambar penampang atau irisan tulang, pembuluh darah, dan jaringan lunak di dalam tubuh. Gambar CT scan memberikan informasi yang lebih rinci daripada sinar X biasa. Opsi D, tes gas darah arteri atau ABG, mengukur kadar oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Ini juga mengukur tingkat asam basa atau pH tubuh, yang biasanya seimbang saat sehat. Oke, masuk soal nomor 2. Seorang laki-laki umur 65 tahun dirawat di rumah sakit untuk operasi stenosis tulang belakang. Pertanyaannya adalah kapan pelatihan dan perencanaan pemulangan discharge planning dimulai untuk pasien ini? Jawabannya adalah A. Setelah operasi, B. Sesaat setelah masuk rumah sakit, C. Dalam waktu 48 jam sebelum pulang, dan D adalah diskusi praoperasi. Jawaban yang benar adalah iya, B. Sesaat setelah masuk rumah sakit. Pendidikan pelepasan dimulai saat masuk. Ya, jadi pendidikan discharge planning dimulai saat masuk. Idealnya melibatkan klien dan keluarga serta staf rumah sakit. Perencanaan pemulangan yang efektif dapat mengurangi kemungkinan klien dirawat kembali di rumah sakit dan juga dapat membantu pemulihan, memastikan obat-obatan diberikan dengan benar, dan mempersiapkan orang untuk mengambil alih perawatan klien. Opsi A, pendidikan praoperatif penting untuk perencanaan pemulangan, sehingga harus dimulai tidak hanya setelah operasi. Opsi C, membuat rencana pemulangan dalam waktu 48 jam sebelum pemulangan dapat menyebabkan rencana tidak lengkap karena kurangnya persiapan yang dibuat sebelum operasi. Opsi D, memasukkan diskusi praoperasi dalam rencana pemulangan adalah benar. Tetapi ini juga harus mencakup penerimaan dan data yang diambil saat masuk untuk perencanaan komprehensif pemulangan klien. Soal yang ketiga. Seorang pasien buta dan tuli, umur 50 tahun, telah dirawat di ruangan Anda. Sebagai perawat penanggung jawab, tanggung jawab utama Anda untuk pasien ini adalah A. Beritahu orang lain tentang defisit pasien. B. Komunikasikan dengan supervisor Anda masalah keselamatan pasien Anda. C. Perbarui pasien di lingkungan sosial secara terus-menerus. Dan D. Sediakan lingkungan yang aman bagi pasien. Oke, apa kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar adalah ya. Jawaban opsi D, yaitu sediakan lingkungan yang aman bagi pasien. Kenapa? Keselamatan pasien ini adalah perhatian utama.
Protokol keselamatan pasien dapat membantu mengurangi kesalahan medis dan mencegah hasil yang merugikan pasien. Ketika tujuannya adalah untuk membantu orang, tampak jelas bahwa penting untuk bekerja melindungi mereka dari bahaya yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Opsi A, memberitahu orang lain adalah benar, sehingga staf lain dapat mengetahui posisi pasien, namun ini bukan prioritas. Opsi B, sebelum berkomunikasi dengan supervisor, perawat penanggung jawab harus menciptakan keamanan lingkungan pasien terlebih dahulu. Opsi C, memperbarui lingkungan sosial pasien secara terus-menerus juga benar, tetapi ini dapat dilakukan setelah mengamankan keselamatan klien. Oke, soal nomor 4. Seorang wanita 24 tahun usianya ya, umurnya, dirawat di UGD karena bingung. Pasien ini memiliki riwayat diagnosis mieloma, konstipasi, nyeri perut hebat, dan poliuria. Berdasarkan tanda dan gejala yang muncul, manakah dari kondisi berikut ini yang paling mungkin Anda curigai? A. Divertikulosis, B. Hiperkalsemia, C. Hipoksemia, dan D. Sindrom iritasi usus besar. Apa kira-kira jawabannya? Jawaban yang benar adalah B. Hiperkalsemia. Kenapa? Hiperkalsemia dapat menyebabkan poliuri, sakit perut yang parah, dan kebingungan. Sementara opsi A, divertikulosis adalah kondisi yang berkembang ketika kantong atau divertikula terbentuk di dinding usus besar, namun gejala tidak muncul pada kebanyakan orang. Opsi C, hipokalsemia adalah kadar kalsium yang rendah dalam darah. Asimptomatik dalam bentuk ringan tetapi dapat menyebabkan paresthesia, tetani, kram otot, dan kejang otot pada hipokalsemia berat. Opsi D, sindrom iritasi usus adalah kondisi yang melibatkan nyeri perut berulang dan diare atau konstipasi. Sering dikaitkan dengan stres, depresi, kecemasan, atau infeksi usus sebelumnya. Oke. Soal yang kelima. Seorang laki-laki, umur 85 tahun, telah kehilangan mobilitas dan berat badan selama 2 bulan terakhir. Pasien juga menyalakan pemanas di rumahnya 24 jam sehari, bahkan pada hari yang hangat. Nah, manakah dari tes berikut yang paling mungkin dilakukan? A. CBC ya, atau hitung darah lengkap. Ya, complete blood count. Kemudian EKG, elektrokardiogram. C. Tes fungsi tiroid, ataukah yang D. CT scan. Mana di antara pemeriksaan atau tes yang diperlukan pada pasien ini? Oke, jawaban yang benar adalah C, yaitu tes fungsi tiroid. Kenapa? Penambahan berat badan dan toleransi suhu yang buruk menunjukkan ada yang salah dengan fungsi tiroid. Tes fungsi tiroid dirancang untuk membedakan hipertiroidisme dan hipotiroidisme dari keadaan eutiroid ya, atau dalam kondisi fungsi dari tiroid itu normal. Untuk menyelesaikan tugas ini, pengukuran langsung konsentrasi serum dari 2 hormon yaitu triiodothironin atau T3 dan tetraiodothironin atau T4, lebih dikenal sebagai tiroksin, digunakan secara luas ya. Nah, kenapa tidak opsi yang lain? Opsi A misalnya, hitung darah lengkap dan profil metabolik dapat menunjukkan kelainan pada pasien dengan hipotiroidisme. Disfungsi tiroid menginduksi efek yang berbeda pada sel darah seperti anemia, eritrositosis, leukopenia, trombositopenia, dan dalam kasus yang jarang menyebabkan pansitopenia. Opsi B, tanda-tanda hipotiroidisme pada EKG termasuk bradycardia sinus, inversi gelombang T, pemanjangan Ki TC, dan aritmia ventrikal. Hipotiroidisme dapat mempengaruhi fisiologi dan struktur sistem kardiovaskuler. Perubahan ini sering tercermin pada EKG. Opsi D, ultrasonografi leher dan tiroid dapat digunakan untuk mendeteksi nodul dan penyakit infiltratif. Ultrasonografi resolusi tinggi atau USG adalah modalitas pencitraan paling sensitif yang tersedia untuk pemeriksaan penyakit tiroid dan kelainan terkait.
Pemindaian ultrason bersifat non-invasif, tersedia secara luas, lebih murah, dan tidak menggunakan ionisasi radiasi. Selanjutnya, pencitraan ultrason real-time membantu memandu prosedur intervensi diagnostik dan terapeutik dalam kasus penyakit tiroid. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6, Anda mengkaji riwayat seorang gadis, umurnya 14 tahun yang memiliki IMT 18. Gadis ini melaporkan ketidakmampuan untuk makan, muntah, dan sembelit parah. Manakah dari kondisi berikut yang paling mungkin Anda curigai? A. Sklerosis multiple, B. Anoreksia nervosa, C. Bulimia nervosa, dan D. Sklerosis sistemik. Jawaban yang benar adalah ya. B. Anoreksia nervosa. Semua tanda dan gejala klinis menunjukkan kondisi anoreksia nervosa. Ciri utama dari anoreksia nervosa adalah kelaparan yang dipaksakan sendiri. Akibat dari body image yang terdistorsi dan ketakutan yang intens dan irasional untuk menambah berat badan, bahkan ketika pasien kurus. Anoreksia nervosa mungkin termasuk penolakan makan disertai dengan laten kompulsif, muntah yang diinduksi sendiri, atau penyalahgunaan pencahar atau diuretik. Opsi A, multiple sclerosis adalah penyakit demyelinasi, di mana selubung isolasi, sel saraf di otak maupun sumsum tulang belakang itu rusak. Opsi C, di sisi lain, bulimia nervosa menampilkan pesta makan yang diikuti oleh perasaan bersalah, terhina, dan merendahkan diri sendiri. Perasaan ini menyebabkan pasien melakukan muntah yang diinduksi sendiri, penggunaan obat pencahar, dan diuretik. Opsi D, sklerosis sistemik dan skleroderma sistemik adalah penyakit autoimun pada jaringan ikat. Oke, kita masuk soal yang ketujuh ya. Seorang wanita 34 tahun umurnya baru-baru ini didiagnosis dengan penyakit autoimun. Dia juga baru-baru ini mengetahui bahwa dia hamil. Nah, pertanyaannya adalah, manakah dari berikut ini yang merupakan satu-satunya imunoglobulin atau Ig yang akan memberikan perlindungan pada janin dalam kandungan? A. IgA, B. IgD, C. IgE, dan D. IgG. Oke, jawaban yang benar adalah D. IgG. IgG adalah satu-satunya imunoglobulin yang dapat melewati sawar plasenta. Sekitar 70-80% imunoglobulin dalam darah adalah IgG. Antibodi IgG spesifik diproduksi selama infeksi awal atau paparan antigen lainnya, meningkat beberapa minggu setelah dimulai, kemudian menurun dan stabil. Tubuh menyimpan katalog antibodi IgG yang dapat dengan mudah direproduksi setiap kali terpapar antigen yang sama. Antibodi IgG membentuk dasar pelindungan jangka panjang terhadap mikroorganisme. Opsi A, antibodi IgA, melindungi permukaan tubuh yang terpapar zat asing dari luar. Imunoglobulin A atau IgA adalah garis pertahanan pertama dalam resistensi terhadap infeksi melalui penghambatan adhesi bakteri dan virus ke sel epitel, dan dengan netralisasi racun bakteri dan virus serta baik ekstra maupun intraseluler. IgA juga mengeliminasi patogen atau antigen melalui jalur ekstretoris yang dimediasi IgA, di mana pengikatan ke IgA diikuti oleh transport kompleks imun yang dimediasi reseptor poliimunoglobulin. Opsi B, antibodi IgD ditemukan dalam jumlah kecil di jaringan yang melapisi perut atau dada. IgD yang disekresi tampaknya meningkatkan homeostasis mukosa dan pengawasan imun dengan mempersenjatai sel efektor mieloid seperti basofil dan sel mast dengan antibodi IgG yang reaktif terhadap antigen mukosa, termasuk mikroba, komensal, dan patogen. Opsi C, antibodi IgE, menyebabkan tubuh bereaksi dengan zat asing seperti serbuk sari, spora, bulu binatang. Antibodi IgE ditemukan di paru-paru, kulit, dan selaput lendir. Mereka terlibat dalam reaksi alergi terhadap susu, beberapa obat-obatan, dan beberapa racun.
Soal 8. Perawat sedang merawat klien wanita berusia 27 tahun. Ya, berusia 27 tahun dengan ulkus stasis vena. Intervensi keperawatan manakah yang paling efektif dalam meningkatkan penyembuhan? A. Oleskan pembalut dengan teknik steril. B. Meningkatkan status gizi klien. C. Memulai terapi kompresi ekstremitas. Dan D. Mulai debridement proteolitik. Jawaban yang benar adalah iya, B. Meningkatkan status gizi klien. Stasis vena terjadi ketika darah vena terkumpul dan terhenti di tungkai bawah karena katup vena yang tidak kompeten. Akhirnya, sedikit oksigen dan nutrisi yang dipasok ke sel-sel ekstremitas bawah menyebabkan sel-sel mati dan nekrosis. Hal ini pada akhirnya mengarah pada pembentukan ulkus stasis vena yang ditandai dengan luka coklat yang dangkal, tetapi besar, dengan tepi yang tidak teratur, yang biasanya berkembang pada tungkai bawah dan pergelangan kaki. Tujuan manajemen klinis pada klien dengan ulkus stasis vena adalah untuk meningkatkan penyembuhan. Ini hanya dapat dicapai dengan nutrisi yang tepat. Defisiensi nutrisi adalah penyebab umum ulkus vena. Perubahan dalam diet untuk memasukkan makanan tinggi protein, zat besi, seng, dan vitamin C dan A didorong untuk meningkatkan penyembuhan luka. Opsi A, pembalut sering digunakan di bawah perban kompresi untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah melekatnya perban pada ulkus. Tersedia berbagai macam pembalut termasuk hidrokoloid, misalnya duoderm, busa, hidrogel, pasta, dan pembalut sederhana yang tidak lengket. Opsi C, terapi kompresi adalah standar keperawatan untuk ulkus vena dan insufisiensi vena kronis. Sebuah tinjauan Cochrane baru-baru ini menemukan bahwa ulkus vena sembuh lebih cepat dengan terapi kompresi daripada tanpa terapi kompresi. Metode termasuk kompresi pneumatik tidak elastis, elastis, dan intermittent. Terapi kompresi mengurangi edema, meningkatkan reflux vena, meningkatkan penyembuhan borok, dan mengurangi rasa sakit. Opsi D, penghapusan jaringan nekrotik dan beban bakteri melalui debridement telah lama digunakan dalam perawatan luka untuk meningkatkan penyembuhan. Debridement mungkin tajam, misalnya menggunakan kuret atau gunting. Juga ada yang menggunakan enzimatik, mekanis, biologis, misalnya menggunakan larva, atau autolitik. Soal yang ke-9, seorang klien berusia 33 tahun dengan gagal jantung telah menggunakan furosemid selama seminggu terakhir. Pertanyaannya, manakah dari isyarat penilaian berikut di bawah ini yang dapat menunjukkan klien mengalami efek samping negatif dari pengobatan? A. Berat badan bertambah 5 pound. B. Edem pada pergelangan kaki. C. Iritasi lambung. Dan D adalah nafsu makan menurun. Jawabannya adalah D. Nafsu makan menurun. Furosemid adalah diuretik loop yang digunakan untuk edema paru, edem pada gagal jantung, sindrom nefrotik, dan hipertensi. Furosemid menyebabkan hilangnya kalium kecuali pasien diberikan suplemen atau diet kaya kalium. Penurunan nafsu makan disebabkan oleh hipokalemia. Tanda dan gejala hipokalemia meliputi anoreksia, kelelahan, mual, penurunan motilitas GI, yaitu gastrointestinal, kelemahan otot, disritmia, penurunan osmolalitas urin, dan perubahan tingkat kesadaran. Opsi A, penambahan berat badan bukan merupakan efek samping negatif dari furosemid. Opsi B, edema pada pergelangan kaki merupakan indikasi pemberian furosemid. Opsi C, iritabilitas lambung bukan merupakan efek samping dari furosemid. Baik, sekarang soal yang terakhir, soal yang ke-10. Seorang wanita yang renta, umur 87 tahun, dirawat di rumah sakit dengan gejala bingung yang meningkat. Pada riwayat kesehatan didapati pasien terjatuh 2 minggu lalu. Pada pemeriksaan, pasien mengalami hemiparesis kiri ringan. Manakah dari tes atau pemeriksaan berikut yang paling mungkin dilakukan? A. Hitung darah lengkap. B. Elektrokardiogram. C. Tes fungsi toraid. Dan D adalah CT scan. Jawaban yang benar adalah ya, D, CT scan. CT scan akan dilakukan untuk pemeriksaan lebih lanjut dari hemiparesis. CT scan non-kontras adalah bentuk neuroimaging yang paling umum digunakan
dalam evaluasi akut pasien dengan stroke akut yang nyata. Opsi A, hitung darah lengkap, ya, complete blood count, dan panel kimia dasar dapat menjadi studi dasar yang berguna. Hitung darah lengkap berfungsi sebagai studi dasar dan dapat mengungkapkan penyebab stroke, misalnya polisitemia, trombositosis, trombositopenia, atau leukemia. Mengidentifikasi bukti penyakit secara bersamaan, misalnya anemia, atau masalah yang dapat mempengaruhi strategi reperfusi, yaitu trombositopenia. Opsi B, elektrokardiogram, dapat berfungsi sebagai data dasar saat masuk ke UGD. Elektrokardiogram atau EKG atau ECG, ya, merekam sinyal listrik dari jantung untuk memeriksa kondisi jantung yang berbeda. Elektroda ditempatkan di dada untuk merekam sinyal listrik jantung yang menyebabkan jantung berdetak. Sinyal ditampilkan sebagai gelombang pada monitor komputer atau printer yang terpasang. Dan opsi C, pengujian seringkali dapat dibatasi pada glukosa darah. Ditambah studi koagulasi jika pasien menggunakan warfarin, heparin, atau salah satu agen antitrombolitik yang lebih baru, misalnya dabigatran, rivaroxaban, ya, tidak termasuk studi tiroid. Demikian ulasan pembahasan tentang soal keperawatan. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa yang belum subscribe agar Anda bisa menerima notifikasi dari video terbaru Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.